silsilah buku karya Syekh Dr. Fi Abdurrahim Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah memasuki halaman ke-44. Ya, ini kemarin PR kita. Saya ingin bahas sedikit ya PR kita ini. Mari sama-sama kita buka pertemuan kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di halaman 44 atau sebelumnya 43 ada tugas Iqra'il mithal ati thumma hawwil jumal al-atiya mithlahu. Bacalah contoh berikut ini, thumma hawwil, kemudian rubahlah jumal al-atiya, kalimat berikut ini, mithlahu, sepertinya, seperti pada contoh. Mithalun, contoh, hadza kitabun. Hadza kitabun. Ini buku. Ya, kemudian ditambah kata li Muhammadin, ya, menjadi hadzal kitabu li Muhammadin. Ini buku milik Muhammad. Ya, nomor 1, hadza tabibun. Ditambah minal hindi, hadzat tabibu minal hindi. Tabibnya ditambahi alif lam. Nah, ini pertanyaannya, kenapa tabibnya perlu ditambah alif lam? Ya. Baik. Jadi hadza ini adalah isim isyarah. Hadza adalah isim isyarah. Isim isyarah artinya kata tunjuk. Tabibun di sini dia tidak ma'rifah ya, tidak ada alif lam. Ya, bukan nama orang, berarti dia adalah isim nakirah. Dia adalah isim nakirah. Ya. Ketika kita membaca hadza tabibun, ya, maka hadza ini menjadi mubtada. Nah, kita masih ingat mungkin dengan konsep mubtada khobar ya. Ya, mubtada khobar itu dua kata ya yang berdampingan. Kata pertamanya ma'rifah, kata keduanya nakirah. Ya. Contoh dari mubtada khobar adalah al-kitabu jadidun. Nah, begitu kan? Al-kitabu jadidun. Al-kitabu itu mubtada'nya, jadidun itu adalah khobarnya. Ya, al-kitabu jadidun, buku baru. Nah, al-kitab itu mubtada'nya. Mubtada apa sih mubtada? Mubtada itu kata utama yang sedang kita perbincangkan. Ya, kata utama yang sedang kita perbincangkan adalah kitab buku. Khobarnya, keterangannya adalah jadidun, baru. Ya, nah ini mubtada khobar, al-kitabu jadidun. Nah, dalam kalimat hadza tabibun, hadza ini adalah mubtada'nya. Ini, hadza, ini kata utamanya adalah ini. Ya. Tabibun ini adalah khobarnya. Hadza tabibun, ini keterangannya apa? Ini itu keterangannya apa? Tabibun, ini dokter. Dokter menjadi keterangan dari ini. Gitu. Nah, itu dalam kalimat hadza tabibun. Ketika ada keterangan tambahan yaitu minal hindi, berarti keterangan tambahan ini menjadi khobar kan, keterangan tadi khobar menjadi khobar. Maka kalimat hadza tabibun ini harus dirubah dia menjadi mubtada. Nah, kita ingat bahwa mubtada itu harus ma'rifah. Ya. Mubtada harus ma'rifah. Maka tabibun kita tambah alif lam sehingga dia menjadi ma'rifah. Hadzat tabibu, ya, hadzat tabibu, hadzanya mubtada, at-tabibunya juga mubtada. Hadzat tabibu, ya. Kemudian keterangannya apa? Minal hindi. Hadzat tabibu minal hindi. Jadi inilah alasannya kenapa kata-kata sesudah hadza, hadhihi, dzalika, kata-kata sudah isim isyarah ini harus diberi alif lam. Alasannya apa? Alasannya karena ada khobar tambahan. Ada keterangan tambahan yang keterangannya ini berupa kalimat. Ya. Dalam bahasa Arab kalimat disebut apa? Jumlah. Ya. Ya. Karena keterangannya berupa kalimat. Ini kan kalimat ya. Kalimat itu gabungan dari dua kata. Kata pertama min, kata kedua al-hin. Kata pertama li, kata kedua mudir. Kata pertama ibnu, kata kedua al-mudarris. Dan seterusnya. Ya.
Jadi dia harus dirubah menjadi ma'rifah karena dia menjadi mubtada dari keterangan berikutnya ini. Nah, keterangan yang berbentuk kalimat dalam bahasa Arab adalah jumlah. Keterangan yang berbentuk jumlah disebutnya khobar jumlah. Disebutnya khobar jumlah. Nah, ini nanti secara teori kita lebih perdalam lagi di buku 3. Yang penting sekarang tahu saja alasannya kenapa ini harus dipakaikan alif lam. Karena dia menjadi mubtada, tidak menjadi khobar lagi. Kalau kalimatnya dipotong hadza tabibun saja, tabib menjadi khobar, menjadi keterangan dari hadza. Tapi ketika dia ada tambahan keterangan lain, maka tabib berubah menjadi mubtada, ya, dan keterangan berikutnya menjadi khobarnya, disebut khobar jumlah. Baik, sampai sini ada yang kurang paham atau tidak? Ini penjelasannya agak panjang. Ada pertanyaan atau tidak? Kalau nggak ada, saya lanjut dulu ya. Nah, jadi hadza tabibun ini mubtada khobar. Kemudian ternyata ada keterangan tambahan, kita rubah menjadi hadza tabibu, ini menjadi mubtadanya, minal Hindi, dari India. Hadhihi sayyaratun, ini mubtadanya, ini khabarnya. Hadhihi, ini sayyaratun. Keterangannya adalah mobil. Ada keterangan tambahan lil mudiri, maka sayyaratunnya berubah menjadi as-sayyaratu agar dia menjadi mubtada. Hadhihi as-sayyaratu, ya. Kalau disambung tidak perlu dibaca a-nya. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Mobil ini mubtadanya, keterangannya lil mudiri. Dzalika waladun. Ini mubtada, ini khabar. Dzalika waladun. Ketika ada keterangan tambahan, maka waladun kita rubah menjadi dzalikal waladu, ya. Keterangannya adalah ibnul mudarrisi, ya. Ini kalau kita baca terputus. Tapi kalau kita baca tersambung, dzalikal waladub nul mudarrisi. Dzalikal waladu nu, ya, dzalikal waladub nul mudarrisi, karena alif di sini tidak dibaca kalau dia bersambung. Anak itu adalah putranya guru. Tilka sa'atun, ya, min Swisra. Tilka sa'atun, ini mubtada, ini khabar, itu adalah jam. Tapi ketika ada khabar berikutnya, maka sa'atun berubah menjadi as-sa'atu. Tilka sa'atu min Swisra, ya. Berikutnya saya minta Pak Berlin. Pak Berlin hadir. Hadir. Nah, silakan Pak Berlin, lanjut nomor ya 5. Hadza baitun, dibaca dulu hadza baitun. Hadza baitun. Nah, ada khobar tambahan, ada keterangan tambahan. Lil muhandis. Si. Lil muhandisi. Nah, disambung hadza. Hadzal baitu lil muhandisi. Masya Allah. Hadzal baitu lil muhandisi. Apa artinya, Pak? Ini rumah milik insinyur. Nah, ini rumah milik insinyur. Hadzal baitu, ini menjadi mubtada ya, Pak ya. Ini menjadi mubtada. Keterangannya atau khobarnya adalah lil muhandisi. Lil muhandisi adalah khobarnya, disebut khobar jumlah. Terima kasih Pak Berlin. Berikutnya Pak Gilang. Silakan nomor 6. Dibaca dulu sampai sini. Mubtada. Ada qalamun. Hadza qalamun. Disambung. Li Abbasin. Naam, li Abbasin. Hadal qalamu li Abbasin. Masya Allah. Hadzal qalamu li Abbasin. Apa artinya, Pak? Ini pulpen punya Abbas. Naam, Milik Abbas. Ini pulpen milik Abbas, ya. Hadzal qalamu menjadi apa tadi? Menjadi mubtada, ya kan? Li Abbasin ini menjadi khobarnya, menjadi keterangannya, khobar jumlah kita sebut. Terima kasih Pak Gilang. Berikutnya Pak Hari. Silakan nomor 7. Pak Hari ista'id. Pak Hari siap? Tampaknya belum siap. Kita lanjut. Pak Helmi.
Siap, Pak Oh, Ustadz. Pak Hari siap. Pak Helmi siap. Ahsanta. Pak Helmi silakan. Nomor 7. Ini yang sering salah ini. Apa namanya? Kemarin saya periksa tugas banyak yang salah di nomor 7 ini. Silakan Pak Pak Helmi. Zalika rojulun, Dzalika kalimatnya rajulun. yang sebelah kiri Khobarnya muadzinun. muazzinun. Nah, disambung. Kalau disambung zalika rojulu muazzinun. Naam, dzalikar rajulu begitu ya. Dzalikar rajulu muadzinun. Apa artinya, Pak? Itu laki-laki namanya Muaz. Bukan nama, ini profesi. Muadzinun, tukang azan. Oh, jadi tukang ya. Yang sering azan gitu. Jadi laki-laki itu adalah muadzin ya, profesinya yang sering azan. Ini profesi paling mulia ini karena dapat pahala semua orang yang datang ke masjid karena azan dia dapat pahala. Baik, terima kasih Pak Helmi. Alhamdulillah. Ya, jadi dalika rajulun ini asalnya dalika mubtada, rajulun khabarnya. Itu apa? Itu laki-laki. Nah, itu laki-laki. Laki-laki jadi khabarnya. Tapi ketika ada khobar tambahan, keterangan tambahan yaitu muadzinun, maka rojulun berubah menjadi kata utama. Dzalika rojul. Laki-laki itu. Laki-laki itu siapa? Muadzinun. Ya. Muadzin laki-laki itu. Ya. Tukang adzan. Kita sering nambah-nambahin jadi tukang. Padahal tukang insinyur, tukang macam-macam. Baik, nomor 8. Kita minta Pak Iwan. Pak Iwan Adi Saputra. Musta'id. Baik, nomor 8. Dibaca dulu. Hadihi baydatun. Nah, kemudian ada khobar tambahan. Kabiratun. Nah. Hadihi baydatul. Hadhil. Diulang. Baydatunnya tambah alif lam. Diulang. Oh iya. Hadihil. Oh, hadihil baydatu kabiratun. Masya Allah. Ahsanta. Hadhil baydatu kabiratun. Atau kalau dibaca terputus-putus. Hadhihi al baydatu kabiratun. Apa artinya, Pak? Ini telur besar ya? Naam, telur ini besar. Ya, mungkin telur burung onta ya, besar. Baik, terima kasih Pak Iwan. Sama-sama. Berikutnya Pak Kohar. Naam, Pak Kohar, Musta'id. Silakan. Hadza mindilun. Baik. Kemudian ada keterangan wasikhun. Hadzal mindilu wasikhun. Masya Allah. Ahsanta. Hadzal mindilu wasikhun. Apa artinya, Pak? Ini sapu tangan kotor. Sapu tangan ini kotor. Baik. Terima kasih Pak Kohar. Berikutnya Pak Kurniawan. Nah, nomor terakhir. Siap, Ustaz. Naam. Iqra. Hadihi hakibatun. Ahsanta. Kemudian ada keterangan tambahan lil mudarrisi. Hadihil hakibatu lil mudarrisi. Masya Allah. Ahsanta. Hadihil hakibatu lil mudarrisi. Apa artinya, Pak? Tas ini milik guru. Tas ini milik guru. Taib. Ahsanta. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Kurniawan. Jadi demikian ya, Bapak, Ibu-ibu, ikhwatal iman rahimakumullah, ini kalimat asalnya ini ya yang belum ada keterangan tambahan. Ini adalah kalimat mubtada khobar. Hadza isim isyarah. Nih, isim isyarah itu ma'rifah ya, isim isyarah itu ma'rifah. Isim isyarah ma'rifah ketemu dengan nakirah. Isim isyarah ketemu nakirah, isim isyarah ketemu nakirah, isim isyarah ketemu nakirah ya. Jadi ini mubtada khobar, mubtada khobar, mubtada khobar. Kemudian ternyata kita tambahin khobar berikutnya, keterangan berikutnya, maka yang tadinya khobar di sini dia menjadi mubtada. Ya, jadi mubtadanya jadi dua, boleh atau tidak boleh. Nanti ada pembahasan bahwa hadza di sini nanti menjadi badal ya. Nanti ada pembahasan di buku 3. Yang pasti kita paham aja dulu bahwa ini adalah khobar jumlah disebutnya, khobar yang berbentuk kalimat.
Taib. Kita masuk bagian 4. Latihan 4 maksud saya. Iqra'il mithal al-ati thumma kawwin as'ilatan wa ajwibatan mithlahu. Iqra' baca al-mithal ya. Contoh al-atiyah, al-mithal al-atiyah, contoh berikut ini. Thumma kemudian kawin. Bentuklah, buatlah. Kawin ini bukan suruh kawin ya. Kawin ini maksudnya bentuklah. Dari kata kana yakunu. Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Itu satu akar kata. Thumma kawin kemudian bentuklah atau jadikanlah as'ilatan pertanyaan wa ajwibatan dan jawaban mithlahu. Seperti pada contoh. Kita lihat saja langsung contohnya. Mithalun. Liman hadzal kitabu. Ini ada gambar kitab. Liman hadzal kitabu. Milik siapa kitab ini? Kemudian ada nama Muhammad. Maka kita jawab. Hadzal kitabu li Muhammadin. Hadzal kitabu li Muhammadin. Ya, jadi ini praktek bertanya. Ada benda pulpen. Pulpen apa bahasa Arabnya? Qalamun. Kemudian ada nama Abbas. Abbasun. Ya. Kita buat pertanyaan tentang milik siapa pulpen ini. Maka bagaimana? Liman hadzal qalamu? Ya. Hadzal qalamu li Abbasin. Baik. Berikutnya saya minta dua orang. Dua orang, silahkan Pak Arya Sakti, Muhammad Arya Sakti dan Pak Rizki, Muhammad Rizki. Hal antuma musta'idan? Siap dua-duanya? Pak Arya Sakti dan Pak Rizki. Baik. Pak Arya Sakti yang bertanya, Pak Rizki yang menjawab. Baik. Pak Arya Sakti nomor 2. Nomor 2. Nomor 1 tadi sudah contoh. Nomor 2 ya, Pak Arya Sakti yang bertanya tentang pemilik kunci. Kemudian Pak Rizki yang menjawab pemiliknya adalah Ali. Silakan. Liman hadza Kunci apa bahasa Arabnya? Lupa Ustaz. Al-miftahu. Al-miftahu ya. Oke. Diulang. Liman hadzal miftahu? Naam. Silakan jawab. Hadzal miftahu li Aliyin. Naam, hadzal miftahu li Aliyin, gitu ya. Hadzal miftahu li Aliyin. Baik, mudah kan ya? Insyaallah gampang. Baik. Terima kasih Pak Arya Sakti dan Pak Rizki. Berikutnya Pak Yusuf dan Pak Riza. Pak Yusuf dan Pak Riza. Hadir, Ustaz. Naam. Sekarang gantian. Pak Riza yang bertanya, Pak Yusuf yang menjawab. Pak Riza yang bertanya tentang kepemilikan mobil. Kemudian Pak Yusuf yang menjawab miliknya mudir. Kepala sekolah. Silakan. Pak Riza. Liman hadza sayyaratu? Bukan hadza, as-sayyaratu muannas. Li hadhihi sayyaratu? Naam, liman hadhihi sayyaratu? Silakan. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Naam, ahsantuma. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Ya. Taib. Terima kasih Pak Riza dan Pak Yusuf. Berikutnya Pak ini Ibu ada Bu Suharti. Bu Suharti dan ada ibu-ibu yang lain? Belum ada ya? Bu Suharti baru sendirian ya? Taib. Bu Suharti dan Pak Sindu kalau begitu. Silakan Pak Sindu yang bertanya, Bu Suharti yang menjawab. Hal antum musta'idan? Siap dua-duanya? Siap, Ustaz. Taib. Pak Sindu yang bertanya. Ya, milik siapa sapi ini? Nah, nanti dijawab. Liman hazihil baqaratu? Naam, liman hadhil baqaratu? Tafadhali, Bu, jawab. Hadhil baqaratu lil fallahi. Masya Allah, hadhil baqaratu
lil fallahi. Mumtaz. Ahsantum. Terima kasih Pak Sindu dan Bu Suharti. Berikutnya Pak Taufik dan Pak Teni. Pak Taufik dan Pak Teni. Nomor 5. Pak Teni yang bertanya, Pak Taufik yang menjawab. Tas. Baik Ustaz. Ya. Nah. Liman hazihil hakibatu. Masya Allah. Hakibati. Hakibatu. Betul. Liman hadhil hakibatu. Diulang, Pak. Liman hazihil hakibatu. Nah, silakan dijawab. Hadhil hakibatu lil mudarrisi. Naam, ahsantum. Hadhil haqibatu lil mudarrisi. Milik siapa tas ini? Tas ini milik guru. Baik. Terima kasih Pak Teni dan Pak Taufik. Kemudian berikutnya Pak Unang dan Pak Yutoto. Pak Unang yang bertanya, Pak Yutoto yang menjawab. Tafadhal. Siap Ustaz. Silakan. Liman hadhil kursiyu. Hadhihi laisa hadhihi, bukan hadhihi. Liman hadal kursiyu. Naam, liman hadal kursiyu. Silakan jawab. Hadal kursiyu li Ammarin. Naam, hadal kursiyu li Ammarin. Masya Allah, ahsantum. Terima kasih Pak Unang dan Pak Yutoto. Jadi mungkin ada pertanyaan. Kenapa kita baca liman hadzal kursiyu, bukan liman hadzal kursiyi? Ya, kan ada li di depan. Tapi kok enggak kursiyi? Karena memang li itu adalah huruf jar, ya, harfu jar. Akan tapi li di sini berlaku kepada kata yang ada di depannya. Di depannya li apa? Man. Milik siapa? Ya, milik siapa. Jadi huruf jar ini hanya berlaku kepada kata yang ada di depannya. Milik siapa, ya. Sedangkan man ini nanti kita akan bahas, man ini adalah kata yang tetap. Dia nggak boleh berubah. Jadi man ini nggak boleh berubah menjadi mani, tidak boleh berubah menjadi manu, tidak boleh berubah menjadi mana. Jadi man itu tetap man. Jadi meskipun ada huruf jar di depannya, dia tetap liman. Ya, sama seperti hadza juga demikian. Ada li di depannya, dia tetap li hadza, min hadza, ila hadza, nggak berubah jadi min hadzi, tidak berubah menjadi ila hadzi dan seterusnya. Ya, jadi dalam kalimat liman hadzal kursiyu, al kursiyu tetap dhammah karena li-nya hanya berpengaruh kepada man, tapi sayangnya man ini adalah isim yang mabni, isim yang tetap sehingga dia tidak merubah harokat meskipun depannya adalah huruf jar. Taib, berikutnya nomor 7. Kita ke atas lagi. Kita minta Pak Agus Rukmana dan Pak Ari Arfianto. Silakan Pak Agus. 7 ya. Nah, nomor 7 ayam, kemudian bintul fallah. Ini ayam jantan, ayam betina, ayam jantan, ayam betina kayaknya ya, dajja apa? Ya gitu, ayam betina. Liman hadhihi dajajatun. Hadhihi ad-dajjajatu. Hadhihi ad-dajjajatu. Hadhihi dajajatun. Nah. Silakan dijawab Pak Ari. Hadhihi dajajatu libintil fallahi. Masya Allah, ahsantum. Hadhihi dajjajatu li bintil fallahi. Ya, pakai alif lam ya. Hadhihi dajjajatu li bintil fallahi. Taib, terima kasih Pak Agus dan Pak Ari. Berikutnya Pak Berlin dan Pak Eka. Nomor 8. Pak Berlin yang bertanya. Eka menjawab. Jam Ibnul Mudir. Liman hadhihi sa'atu. Nah. Hadhihi as-sa'atu lil bintil mudir. Naam. Hadhihi as-sa'atu li binti. Kalau di buku binti ya. Kalau di sini libni. Mungkin ada. Libnil
libnil mudir. Naam, libnil mudiri. Hadhihi sa'atu libnil mudiri. Bisa diulang, Pak? Sekali lagi, Pak. Hadhihi sa'atu. Hadhihi sa'atu libnil mudir. Mudiri. Naam, ahsantum. Masya Allah. Hadhihi sa'atu libnil mudiri. Baik, terima kasih Pak Berlin dan Pak Eka tadi. Berikutnya Pak Gilang dan Pak Hari. Pak Hari yang bertanya. Rumah. Pak Gilang yang menjawab tabib. Silakan Pak Hari. Pak Hari kelihatannya belum siap. Kita lanjut tadi Pak Gilang dan Pak Helmi. Silakan Pak Gilang dan Pak Helmi. Pak Helmi siap? Siap, Nah, Ustaz. baik. Pak Helmi yang bertanya. Rumah, kemudian milik dokter. Silakan. Liman hazal baitu. Ahsanta. Liman hadzal baitu? Dijawab gimana Pak Gilang? Hadal baitu lit tabibi. Hadzal baitu lit tabibi. Masya Allah. Ahsantuma. Terima kasih Pak Gilang dan Pak Helmi. Berikutnya Pak Herianto dan Pak Iskandar. Pak Herianto nomor 10 terakhir. Sendok milik Thalib. Silakan. Liman hazihil mal'aqatu. Mil'aqatu. Liman hazihil mil'aqatu. Ahsanta. Silakan dijawab. Diulang. Hazihil. Nah, ahsantuma. Agak kurang jelas suaranya tapi kelihatannya sudah benar ya. Terima kasih Pak Herianto dan Pak Iskandar. Ya, jadi hadhil mil'aqatu lit-talibi. Jadi demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, cara kita bertanya tentang siapa pemilik satu benda. Ya, jadi nanti kita kalau ketemu benda-benda misalnya handphone ya, al-hatif, liman hadzal hatif? Hadzal hatifu liman? Li Muhammadin atau liman. Ya, ketemu apalagi pulpen, liman hadzal qalamu? Hadzal qalamu lil mudiri, dan seterusnya. Demikianlah cara kita bertanya kepemilikan. Baik. Bagian 5. Ta'ammal al-amthilat al-atiyah. Ta'ammalil amthilat al-atiyah. Perhatikan. Ta'ammal artinya perhatikan. Perhatikanlah contoh-contoh berikut ini. Ya. Silakan di on mic semuanya. Kita akan baca sama-sama. Istami'u thumma karriru. Dengarkan kemudian ikuti. Al-baitu. Iqra'u. Al-baitu. Santu. Ada huruf jar di depannya, fi. Berubah tentu saja karena ada huruf jar. Berubah harokat akhirnya. Fil baiti. Silakan. Fil baiti. Ahsanta. Minal baiti. Minal baiti. Ilal baiti. Ilal baiti. Kita ulang. Al-baitu. Al-baitu. Fil baiti. Minal baiti. Ilal baiti. Baik. Berikutnya adalah al-mustashfa. Al-mustashfa. Al-mustashfa artinya rumah sakit. Perhatikan huruf terakhir dari al-mustashfa ini, dari kata al-mustashfa ini adalah huruf alif lazimah. Ini disebutnya huruf alif. Huruf alif lazimah. Ya, jadi dia alif tapi bentuknya seperti ya. Padahal dia adalah alif. Nah, disebutnya alif lazimah, atau kalau orang zaman dulu sebutnya alif bengkok. Ya, alif bengkok ya. Nah, kalau di belakangnya ada alif seperti ini,
ya, maka dia tidak berubah menjadi i, dia tetap a, ya, dia tetap a. Jadi kita baca sama-sama al-mustashfa, silakan. Al-mustashfa. Fil mustashfa. Minal mustashfa. Ilal mustashfa. Demikian juga kata Amrika. Amrika ada alif di sini, maka tetap kita baca ka, tidak dibaca Amrika, Amriki, ya tetap dibaca ka. Amrika, silakan. Amrika. Fi Amrika. Min Amrika. Ila Amrika. Almania. Fi Almania. Min Almania. Ila Almania. Baik. Ma mana Almania? Apa arti Almania? Ila Almania. Jerman. Baik, Jerman. Baik. Nah, silakan di off mic terlebih dahulu. Nah, baik. Ya, ada pertanyaan? Ada, Ustaz. Silakan. Alif bengkok tadi nih. Ini Al-Mustafa alif bengkok. Nah, ini fil baiti ini juga ada alif juga ini. Kok nggak bengkok dia? Mana, Pak? Fil baiti. Fil baiti ini kan ada alif juga, kok nggak bengkok dia gitu. Enggak ada, Pak. Alif. Enggak ada. Di atasnya. Enggak, untuk membedakan mananya alif bengkok, mananya alif yang hanya pelengkap dari alif lam gitu gimana? Fil baiti tidak ada alifnya, Pak. Fil baiti tidak ada alif di sini. Ini alif lam ini loh, Pak. Alif lam. Kan ada alif lam itu. Ya, alif lam, ba, ya. Kan ada alifnya itu. Alif ini, alif di alif lam. Iya, harus di akhir mungkin Pak Kohar. Ya, yang berubah di akhir. Jadi alif bengkok itu adanya di akhir, Pak. Al-Mustafa kan di awal ini. Alif. Ini, Pak. Al-Mustafa yang saya maksud alif bengkok ini yang ini, Pak. Yang di belakangnya fa. Oh iya itu. Itu bukan ya, itu alif. Oh, saya lihatnya di ya, oke. Jadi oke. Taib. Jadi apa namanya yang dimaksud alif bengkok itu adalah yang sudah huruf fa tadi ya, yang seperti ya, tapi itu disebutnya alif. Nah, kalau gimana cara membedakan? Sebentar, Pak. Bagaimana cara membedakan alif dengan huruf ya? Membedakannya adalah ada titik atau tidak. Kalau tidak ada titik, maka kita sebut ini adalah alif, bukan ya. Kalau ya itu ada titiknya. Ya. Taib. Silakan Pak Teni. Pertanyaan. Ya, jadi ila juga sama Pak ya, itu ya apa alif mustasfa juga ya. Betul. Nah, ini ila. Ini alif bukan huruf ya. Ini alif. Ila karena tidak ada titiknya. Ya. Demikian ya. Fi ini ya ini bukan alif karena ada titiknya. Iya. Nah, demikian. Ya, makanya ila ini kita baca panjang sebetulnya. Ila ya, dia dua harakat karena ada alifnya. Baik. Ada lagi tadi apa? Alif lazimah. Alif lazimah. Nah, alif lazimah. Baik. Demikian ya. Jadi kalau ada alif ya di belakangnya, baik itu alif lazimah maupun alif biasa seperti di Amerika, ini alif biasa ya, alif lurus, maka dia tidak berubah harokatnya menjadi kasrah meskipun di depannya ada huruf jar. Demikian. Nah, kita masuk ke latihan kelima ini ya. Oh enggak, ini masih lanjutan latihan kelima ya, karena tadi dijelaskan ya. Nah, ini prakteknya. Hadzat tabibu min inkaltarra. Hadzat
tabibu min Inkaltarra. Ya, dokter ini dari Inggris. Perhatikan di sini kita membacanya min Inkaltarra, tidak min Inkaltarri ya. Kenapa? Karena di belakangnya ada alif. Ya, hadzal tabibu min Inkaltarra. Baik. Nomor 2. Saya minta Pak siapa sekarang? Pak Iskandar, boleh? Pak Iskandar, nomor 2. Hamidun ila Faransa. Hamidun ila Faransa. Masya Allah, ahsanta. Dhahaba Hamidun ila Faransa. Terjemahkan Pak. Ini Hamid Dhahaba pergi Hamid. Pergi, ya. Telah pergi Hamid ke Perancis. Masya Allah, ahsanta, mumtaz. Hamid pergi ke Perancis. Berikutnya Pak Iwan Adi Saputra. Nomor 3, Raqmu Thalith. Silakan. Mahmudun. Apa nih ya? Maridun. Oh, maridun. Wal ana fil tashfi. Mustashfa. Ini tadi belakangnya alif ini ya. Huwal ana fil mustashfa. Naam. Aid Pak, diulang Pak. Sekali lagi. Mahmudun maridun. Naam. Huwal ana fil mustashfa. Masya Allah, mumtaz. Mahmudun maridun huwal ana fil mustashfa. Terjemahkan. Mahmud. Maridun apa ya Pak? Sakit. Oh, sakit. Mahmud sakit. Dia. Oh, dia. Al-ana, sekarang. Oh, sekarang. Dia sekarang di rumah sakit ya. Masya Allah, mumtaz. Ya, dia sekarang di rumah sakit. Baik, terima kasih Pak Iwan. Alhamdulillah. Ya. Berikutnya nomor 4. Nomor 4 kita minta Pak Khalis. Tafadhal Pak Khalis. Nomor Siap 4. Ustaz. Tafadhal. Iqra wa tarjim. Zahaba Abdullahi minal maniyah. Min, laisa minal. Ini bukan alif lam, ini hamzah dan lam, jadi harus dibaca. Zahaba Abdullahi min Almania ila Inkaltarra. Naam, ahsanta. Zahaba Abdullahi min Almania ila Inkaltarra. Silakan, apa artinya Pak? Telah pergi Abdullah dari Jerman ke Inggris. Naam, ahsanta. Pergi Abdullah dari Jerman ke Inggris. Terima kasih Pak Khalis. Berikutnya Pak Kohar. Tafadhal Pak Kohar, nomor 5. Nomor 5. Naam, silakan. Hadzal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Masya Allah, ahsanta. Hadzal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Apa artinya Pak? Ini kitab Isa, milik Isa. Milik Isa dan itu kitab milik Musa. Masya Allah, mumtaz. Hadzal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Terima kasih Pak Kohar. Musa ini nama orang ya, Isa juga nama orang. Musa ini tapi selain nama orang dia juga ada artinya. Kalau kita buka kamus, Musa ini artinya tukang cukur. Musa itu artinya tukang cukur. Berikutnya Pak Kurniawan, silakan. Nomor 6 terakhir. Adal muhandisu min Amerika. Ahsanta. Hadzal muhandisu min Amerika. Apa artinya Pak? Insinyur ini dari Amerika. Naam, insinyur ini dari Amerika. Baik, mumtaz, alhamdulillah. Baik, selesai kita latihan ke-5. Kita masuk latihan ke-6. Inilah latihan terakhir di Ad-Darsu Tsamin.
diminta iqra, baca. Ya. Saya beri contoh. Nomor 1, as-sabburatu amama talibi wa hiya khalfal mudarrisi. As-sabburatu amama talibi wa hiya khalfal mudarrisi. Papan tulis di depannya murid dan dia ini merujuk kepada papan tulis dan dia di belakangnya guru. Nah, ini kita sedang praktek penggunaan zorof. Masih ingat nggak zorof ya? Zorfun atau zorof. Zorof itu keterangan tempat, kata keterangan tempat. Kita sudah belajar 2 zorof, yaitu amama di depan dan khalfa di belakang. Amama dan khalfa. Amama, khalfa, khalfa, amama. Ya, amama dan khalfa. Amama artinya tadi di depan. Menghafalnya mudah sekali. Amama imam. Imam kan biasa ada di depan kan. Amama di depan. Khalfa di belakang. Sesudah zorof harus kasrah. Dia seperti huruf jar. Tapi dia bukan huruf. Dia isim. Ya. Ya, kalau huruf kan cuma 1, 2 huruf saja. Ini dia ada 3. Amama, khalfa. Ya. Jadi dia zorof seperti huruf jar. Dia harus mengkasrahkan kata yang ada di depannya. As-saburatu amama talibi wa hiya khalfal mudarrisi. Baik, kita coba membaca nomor 2. Silakan Pak Arya Sakti. Siap, Ustaz. Silakan. Aina sayyaratul mudarrisi. Naam. Hiya amamal mudarrisatu. Amamal madrasati. Sekolah. Hiya amamal madrasatu. Madrasati. Ya, ada amama. Amama tadi zorof ya. Amama ini adalah zorof ya. Amamal madrasati. Ahsanta. Diterjemahkan Pak. Aina. Di mana? Di mana mobil guru dia di depan sekolah. Naam, dia di depan sekolah. Masya Allah, ahsanta. Masya Allah. Terima kasih Pak Arya Sakti. Ya silakan Pak Kohar. Ini aina sayyaratul mudarrisi. Naam. Ini kok si kasroh padahal nggak ada apa tadi amama kata keterangan tadi. Betul. Atau ya. Jadi kenapa dia kasrah? Karena dia menjadi mudhafun ilaih. Ya, menjadi mudhafun ilaih ya. Menjadi pemilik dari sayyarah. Nah, jadi sampai pelajaran ini kita sudah belajar ada 3 penyebab satu kata itu berubah menjadi kasrah akhirnya. Yaitu yang pertama ada huruf jar di depannya. Yang kedua kalau dia menjadi mudhafun ilaih. Yang ketiga, kalau di depannya ada zorof. Nah, itu. Jadi kalau ada 3 alasan itu, barulah dia berubah menjadi kasrah. Kalau tidak ada 3 alasan itu, jangan dirubah jadi kasrah ya. Kemarin ada yang nulis, dzalikal kitabi. Apa alasannya? Dzalika bukan huruf jar, dzalika juga bukan mudhaf ya. Kemudian dia juga bukan zorof, jadi nggak perlu ya. Demikian Pak Kohar ya. Bisa difahami ya. Nah, jadi al-mudarris di sini menjadi mudhafun ilaih. Baik. Berikutnya nomor 3. Kita minta Pak Rizki. Silakan Pak Rizki, nomor 3. Iqra, dibaca. Aina baitul imami? Baitul imami khalfal masjidi. Masya Allah, mumtaz. Aina baitul imami? Baitul imami khalfal masjidi. Terjem. Di mana rumah imam itu? Rumah imam itu di belakang masjid. Naam, baitul imami khalfal masjidi. Terima kasih Pak Rizki, mumtaz. Berikutnya Pak Yusuf. Tafadhal Pak Yusuf. Raqmur rabi, nomor 4. Jalasa Hamidun jalasa khalfa Mahmudin. Naam, jalasa khalfa Mahmudin. Apa artinya Pak?
Di mana jalasa ini jalisun bukan? Jalasa ini adalah kata kerja, artinya duduk. Di mana duduk Hamid? Di mana Hamid duduk? Hamid duduk. Duduk. Dia duduk di belakang Mahmud. Masya Allah, dia duduk di belakang Mahmud. Terima kasih Pak siapa tadi? Pak Yusuf ya. Nah, jadi ini sering ada yang keliru membaca Mahmud menjadi Muhammad. Apa bedanya tulisan Mahmud dan Muhammad? Bedanya di huruf waw. Ya, bedanya di huruf waw. Kalau ada huruf waw ya sesudah mim, maka dia kita baca Mahmudun. Kalau tidak ada waw, maka kita baca Muhammadun. Nah, begitu ya. Baik, nomor 5. Silakan Pak Riza. Zahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal mihrabi. Ahsanta. Ya, diulang sekali lagi Pak. Zahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal mihrabi. Masya Allah. Silakan Pak diterjemahkan. Telah pergi Ammar ke masjid dan dia duduk di depan mihrab. Naam, dia duduk di depan mihrab. Masya Allah. Terima kasih Pak Riza. Ya. Wa jalasa amamal mihrabi. Amamal mihrab. Mihrab itu yang seperti apa? Mihrab itu yang ceruk cengkung itu disebutnya mihrab ya. Ya. Jadi bukan mimbar ya. Mimbar lain lagi. Mimbar itu tempat berdirinya khatib. Ya, jadi ini mihrab dan dia duduk di depan mihrab. Di depan tempat sholatnya imam. Baik. Berakhir ad-darsu tsamin, selesai pelajaran ke-8 dan seperti biasa di akhir pelajaran ada kotak yang bertuliskan al-kalimatul jadidah. Kata-kata yang baru. Kita baca sama-sama kata-kata baru pada pelajaran berikut ini. Silakan di on mic semuanya. Kita baca sama-sama. Al-mustashfa. Silakan. Al-mustashfa. Apa artinya? Al-mustashfa. Rumah sakit. Berikutnya. Almania. Apa artinya Almania? Jerman. Inkaltarra. Ahsanta. Apa artinya Inkaltarra? Inggris. Suwisra. Apa artinya Suwisra? Switzerland. Swiss. As-sikinu. Apa artinya sikinu? Pisau. Faransa. Apa artinya Faransa? Prancis. Amama. Apa artinya amama? Di depan. Meskipun tidak ada di-nya ya, tidak ada fi-nya, ini amama kita terjemahkan di depan ya. Khalfa. Apa artinya khalfa? Belakang. Di belakang. Baik. Silakan di off mic semuanya. Kita masih ada waktu ini 8 menit lagi. Mau lanjut atau cukup dulu? Pak Admin, Mas Yutoto, lanjut? Lanjut Ustaz. Lanjut aja ya. Lanjut Ustaz, ya Ustaz. Ya, kita masuk lebih dikit juga nggak apa-apa Ustaz. Baik. Ad-darsu tasi. Kita masuk sekarang pelajaran baru. Ad-darsu tasi, pelajaran baru. Di sini ada fiqrah, paragraf atau qiraah bacaan. Ya, kita akan baca sama-sama. Saya baca terlebih dahulu, silahkan dengarkan. Ya. Man hadzal rajulu huwa Abbasun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun ghaniyun. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Ma hadza
Hadza tuffahun. At-tuffahu fakihatun ladhidatun. Ma dzalika? Dzalika usfurun. Al-usfuru ta'irun saghirun. Al-arabiyatu lughatun sahlatun. Al-arabiyatu lughatun jamilatun. Ammarun talibun mujtahidun. Wa mahmudun talibun kaslanu. Man anta? Ana talibun. A anta talibun jadidun? Na'am, ana talibun jadidun. Baik. Silakan di on mic semuanya, kita akan baca sama-sama. Istami'u thumma karriru. Dengarkan, kemudian ikuti. Dengarkan dulu. Man hadzal rajulu? Tafadhal. Man hadzal rajulu? Huwa Abbasun. Huwa Abbasun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbasun tajirun ghaniyun. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamidun mudarrisun jadidun. Ma hadza? Hadza tuffahun. At-tuffahu fakihatun ladhidatun. Ma dzalika? Dzalika usfurun. Al-usfuru ta'irun saghirun. Al-arabiyatu lughatun sahlatun. Al-arabiyatu lughatun jamilatun. Ahsanta. Ammarun talibun mujtahidun. Wa mahmudun talibun kaslanu. Man anta? Ana talibun. A anta talibun jadidun? Naam, ana talibun jadidun. Masya Allah, ahsantum. Alhamdulillah. Silakan di off mic terlebih dahulu. Saya minta 2 orang. Nah, 2 orang ya. Silakan. Tadi itu sudah. Nah, ini ada Bu Suharti dan Bu Sulistiani. Ya, ibu-ibu dulu deh. Ya, silakan Bu Suharti dan Bu Sulistiani. Hal antuma musta'idan? Siap, Bu? Suharti, Bu Sulistiani. Nah, silakan Bu Suharti nanti membaca kalimat pertama, nanti Bu Sulistiani membaca kalimat kedua, demikian bergantian. Silakan Bu Suharti. Anti
Awalan. Man hadar rajulu. Apa artinya, Bu? Man, Anak siapa ini? Rojul, laki-laki dewasa. Man, Laki-laki dewasa. siapa ini? laki-laki ini, gitu ya? Siapa laki-laki ini? Baik. Siapa Silakan. laki-laki ini? Nah, ahsanti. Silakan Bu Sulistiani. Huwa Abbasun. Apa artinya, Bu? Dia Abbas. Dia Abbas. Berikutnya, Bu. Abbasin tajirun. Abbasun. Abbasun tajirun. Nah, apa artinya? Abbas pedagang. Abbas pedagang. Berikutnya, Bu Sulistiani. Abbasun tajirun goniyun. Apa artinya? Abbas pedagang yang kaya. Abbas pedagang yang kaya. Berikutnya, Bu Suharti. Hamidun mudarrisun. Nah, apa artinya? Hamid guru. Hamid adalah guru. Nah, silakan. Hamidun mudarrisun jadidun. Ahsanti. Hamid adalah guru baru. Hamid guru baru. Berikutnya, Bu. Ma hadza. Apa artinya? Siapa ini? Ma apa? Ma apa? Apa ini? Apa ini? Taib. Berikutnya. Hadza tufahun. Hadza tufahun. Apa artinya? Ini lupa Pak Ustaz. Tufahun artinya apel. Apel. Buah apel. Nah. Ini apel. Taib. Berikutnya, Bu. Tufahun apel. At-tufahu fakihatun ladidatun. Ahsanti. Apel ini fakihatun buah. Buah apel ini ladzidah, lezat. Lezat. Nah. Jadi buah apel ini lezat. Nah, jadi terjemahannya at-tufahu apel, fakihatun ladidatun. Apel adalah buah yang lezat. Nah, gitu terjemahnya. Apel adalah buah yang lezat. Nah, berikutnya, Bu. Madzalika. Artinya apa? Apa ini? Apa itu? Apa itu? Silakan. Dzalika usfurun. Nah, dzalika usfurun. Apa artinya? Itu burung tahu. Pipit. Usfur itu artinya burung pipit. Burung yang kecil itu, burung pipit. Nah, itu burung pipit. Nah, lanjut. Al-usfuru ta'irun saghirun. Nah, apa artinya? Burung pipit adalah burung yang saghirun. Apa ya? Kecil. Oh ya, nah, kecil. Lawan pipit adalah burung yang kecil. Berikutnya, Bu. Kecil. Al-arabiyatu lugatun sahlatun. Apa artinya? Al-arabiyatu bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Sahlah artinya mudah, gampang. Nah, bahasa Arab adalah bahasa mudah. Bahasa yang mudah. Nah, baik. Berikutnya. Al-arabiyatu lugatun jamilatun. Bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa yang indah. Masya Allah. Berikutnya. Ammarun qalibun mujtahidun. Nah. Wa mahmudun qalibun kaslanun. Kaslanu. Nah, ini khusus kaslan, dia tidak boleh tanwin. Talibun kaslanu. Taib. Apa artinya, Bu? Ammarun. Ammar. Talibun artinya apa? Murid. Mujtahidun artinya rajin. Ammar adalah murid rajin. Murid yang rajin. Dan Mahmud murid yang malas. Nah, ahsanti. Berikutnya. Man anta. Siapa kamu? Jawabannya. Ana talibun. Apa artinya? Saya murid. Masya Allah. Berikutnya. Anta talibun jadidun. Apakah kamu murid baru? Iya. Jawabannya. Na'am. Ana talibun jadidun. Betul, saya murid yang baru.
Masya Allah, mumtaz. Ahsantuma. Terima kasih Bu Suharti dan Bu Sulistiani. Taib. Sekali lagi kita minta Pak Taufik dan Pak Teni. Pak Taufik dan Pak Teni. Hal antuma musta'idan? Siap Pak Taufik dan Pak Teni? Siap Ustaz. Kita coba Pak Taufik membaca kalimat pertama, nanti Pak Teni kalimat kedua, demikian bergantian. Silakan Pak Taufik, anta awalan. Man hadzal rajulu? Apa artinya Pak? Siapa siapa laki-laki ini? Betul. Berikutnya Pak Teni. Huwa Abbasun. Apa artinya Pak? Dia Abbas. Dia Abbas. Berikutnya Pak Taufik. Abbasun tajirun. Abbas pedagang. Silakan berikutnya. Abbasun tajirun ghaniyun. Apa artinya? Abbas pedagang yang kaya. Masya Allah. Ahsanta. Berikutnya. Hamidun mudarisun. Hamid seorang guru. Iya. Berikutnya Pak. Hamidun mudarrisun jadidun. Apa artinya? Hamid guru yang baru. Guru yang baru. Ahsanta. Berikutnya. Ma hada. Apa artinya? Apa ini? Berikutnya. Haza tufahun. Haza tufahun. Apa artinya Pak? Tufah ini tadi Pak. Buah apel. Tufahun. Buah apel. Ini buah apel. Ini apel. Ya. Baik. Lanjut. At-tufahu fakihatun ladzidatun. Apel adalah buah yang lezat. Masya Allah. Berikutnya Pak Teni. Madzalika. Apa artinya? Itu apa? Apa itu? Ya, apa itu? Apa itu ya? Apa berikutnya. itu? Berikutnya Pak. Dzalika usfurun. Apa artinya? Itu pipit. Itu burung pipit. Berikutnya. Al usfurun tohirun sohirun. Nah, toirun. Diulang. Toirun. Ulang ya. Al usfuru toirun sohirun. Ahsanta. Burung pipit itu kecil. Burung yang kecil. Toirun, burung yang kecil. Berikutnya, Istamir. Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Nah, bahasa Arab, bahasa yang mudah. Bahasa Arab, bahasa yang mudah. Berikutnya. Al-Arabiyatu lughatun jamilatun. Apa artinya? Bahasa Arab itu indah. Nah, bahasa Arab, bahasa yang indah. Baik. Bahasa Arab, bahasa yang indah. Nah, berikutnya. Ammarun talibun mujtahidun wa Mahmudun talibun kaslanu. Ammar murid yang rajin dan Mahmud murid yang malas. Nah, berikutnya. Man anta? Siapa kamu? Ana talibun. Saya murid. Ya. Berikutnya. Anta talibun jadidun? Apakah Anda murid yang baru? Berikutnya. Na'am. Ana talibun jadidun. Ya, saya murid baru. Masya Allah. Ahsantuma mumtaz. Terima kasih Pak Teni dan Pak Taufik. Alhamdulillah. Kita sudah baca paragraf yang ada di atas tadi. Masya Allah ya. Sekarang PR. PR-nya nggak usah banyak-banyak dulu deh. Saya minta nomor 1 sampai nomor 5 saja. Silakan dicoba untuk diberi harokat dan terjemahkan. Ya. Nomor 1 sampai 5. Ya. Iqra waktub yang ada di bawah. Ya. Contoh, saya kasih contoh nomor 1. Muhammadun talibun
qadimun. Begitu ya. Muhammadun talibun qadimun. Muhammad pelajar yang lama. Silakan berikutnya. Nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai dengan nomor 5. Ya, dari Ad-Darsu Tasi'. Kemudian dari Ad-Darsu Tsamin, dari pelajaran ke-8, saya minta juga 5 juga, jadi totalnya 10. Halaman ke-46 yang sudah kita baca tadi ya. As-saburatu amama at-talibi wa hiya khalfal mudarrisi. Ini juga diberi harokat kemudian diterjemahkan. Jadi PR-nya halaman 46 bagian 6 nomor 1 sampai 5 dan kemudian halaman 48 nomor 1 sampai 5 juga. Baik, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan jelaskan apa maksud dari bacaan yang barusan kita baca, apa pelajaran tata bahasa apa yang ada pada paragraf yang tadi sudah kita baca. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Demikian saya kira kita cukupkan dulu sampai saat ini. Ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada, saya tutup. Tentang arti yang barusan kita baca. Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita cukupkan. Ustaz. Ya, jadi ini PR-nya 5 soal dari pelajaran yang baru dan 5 soal dari pelajaran yang lama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan terus semangat pada kita untuk belajar bahasa Arab ini, bahasa Al-Qur'an. Kita makin semangat. Insyaallah 50 hari lagi kita masuk bulan Ramadan, bulan Al-Qur'an. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Izin